Di sekolah-sekolah Muhammadiyah di situ ya sebagian besar mahasiswa dan muridnya itu Kristen dan Katolik. Tapi kalau ada nyanyi lagu Sansurya, yang nyanyi juga orang Kristen dan Katolik itu. Sehingga mereka nyanyi, ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu paduan suara gereja yang nyanyi itu. Paduan suara gereja itu. Makanya karena 75% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang itu Kristen, UMK itu bukan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi Universitas Muhammadiyah Kristen. Saya di Singapura itu, ketika ada orang tinggal di apartemen, itu kan didata menurut etnis dan agamanya. Sehingga ketika etnis tertentu terlalu dominan, agama tertentu terlalu dominan, maka itu harus diberi kesempatan kepada pemeluk agama lain dan etnis agama lain untuk tinggal di tempat itu. Sehingga tidak terjadi enclave, di mana orang itu yang tinggal di situ adalah satu kelompok yang homogen. Kami menyampaikan di sini, itu pula misalnya ketika Muhammadiyah sudah sempat mengusulkan supaya beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, termasuk pasal yang berkaitan dengan komposisi MPR itu. Dengan komposisi MPR yang seperti sekarang ini, semua adalah orang-orang partai politik, karena 100% DPR itu partai politik, kemudian DPD yang juga banyak dari mereka itu didorong partai politik, maka warna MPR itu tidak menggambarkan Indonesia secara keseluruhan, karena tidak ada wakil dari semua kelompok di Indonesia ini. Kemudian yang pertama tadi soal pembauran alamiah itu sudah saya contohkan. Saya sejak mahasiswa itu aktif di IMM, istri saya itu Fatayat Yai. Istri saya Fatayat. Jadi ketika saya menikah itu saya bilang kepada mertua saya bahwa saya ini Muhammadiyah. Istri saya juga Fatayat, tapi alhamdulillah kami menikah sudah 25 tahun rukun-rukun saja, walaupun pada akhirnya istri saya ikut Aisyah. Ada yang menarik dulu, Pak Malik Fajar itu kan pernah protes ketika Tarjih memutuskan rokok itu haram. Ya, Pak Malik bilang, kalau rokok haram saya pindah NU loh. Gitu. Pak Malik Fajar gitu. Jadi di Muhammadiyah juga banyak orang yang lucu, jangan dikira tidak. Contohnya saya. Ya, yang kedua tadi kaitannya dengan Flores tadi, kebetulan juga penelitian disertasi saya juga di situ. Saya meneliti di Ende, kemudian di Yapen Waropen sama di Putusibo. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah di situ ya sebagian besar mahasiswa dan muridnya itu Kristen dan Katolik. Tapi kalau ada nyanyi lagu Sansurya, yang nyanyi juga orang Kristen dan Katolik itu. Sehingga mereka nyanyi, ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu paduan suara gereja yang nyanyi itu. Paduan suara gereja itu. Makanya karena 75% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang itu Kristen, UMK itu bukan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi Universitas Muhammadiyah Kristen. Dan pada saat pendiriannya memang banyak tokoh Kristen yang terlibat dalam pendirian kampusnya. Sampai sekarang masih banyak dosennya yang beragama Kristen. Saya juga beberapa waktu yang lalu ke Maumere juga hampir sama seperti itu. Dan inilah saya kira proses di mana pendidikan itu bisa menjadi tadi yang saya sebut meeting point dan melting point. Walaupun kemudian memang dalam beberapa itu melahirkan konvergensi yang terjadi karena proses interaksi alamiah itu. Jadi kalau tadi saya menyebut Pak Munir ada menyebut MUNU Muhammadiyah NU itu, riset saya menemukan adanya Krismuha. Krismuha itu Kristen Muhammadiyah gitu. Masih Kristen taat ke gereja, tetapi cintanya kepada Muhammadiyah itu luar biasa karena pengalaman dia belajar selama di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Saya kira kalau ini bisa kita kembangkan sebagai bagian dari kita membangun keindonesiaan, maka seseorang itu secara teoritik, banyak teori menjelaskan itu, menjadi dekat itu kan karena ada encounter, proses di mana mereka itu bertemu secara rutin dan kemudian intensity, tingkat keseringan dan kualitas pertemuan itu akan membangun kedekatan di antara seseorang dengan seorang yang lainnya.
Karena itu maka membangun bangsa yang rukun itu sebenarnya teori sosiologinya tidak terlalu rumit. Semakin orang itu sering bertemu, semakin orang itu sering berinteraksi, dan orang berinteraksi itu dengan intensitas yang tinggi, maka akan terjadi proses dialog, dan proses dialog itu menjadi pintu untuk dia bisa mau menerima, mau mendengar orang yang lainnya yang berbeda itu. Saya kira ini yang menjadi bagian dari proyek kebangsaan kita itu. Sehingga karena itu, mumpung ada Pak Menteri di sini, kebijakan-kebijakan misalnya menyangkut tata ruang di masyarakat, itu juga menurut saya harus menjamin terjadinya proses inklusi sosial itu. Kalau masyarakat tinggal di komunitas yang semuanya NU, atau semuanya Muhammadiyah, atau semuanya Islam, semuanya Kristen, atau berbagai bentuk homogenitas yang lainnya itu, orang akan cenderung eksklusif terhadap orang lain yang berbeda. Orang itu akan menjadi inklusif dan terbuka kalau dia berinteraksi dengan orang yang berbeda dan dia mau menyikapi perbedaan itu sebagai bagian dari proses alamiah di mana dia hidup di masyarakat. Nah, disinilah menurut saya model-model kebijakan suatu negara itu juga dalam beberapa hal memang mempengaruhi itu. Saya ambil contoh sederhana, mohon maaf kalau harus mengambil contoh negara lain. Misalnya di Singapura itu ketika ada orang tinggal di apartemen itu kan didata menurut etnis dan agamanya. Sehingga ketika etnis tertentu terlalu dominan, agama tertentu terlalu dominan, maka itu harus diberi kesempatan kepada pemeluk agama lain dan etnis agama lain untuk tinggal di tempat itu. Sehingga tidak terjadi enclave di mana orang itu yang tinggal di situ adalah satu kelompok yang homogen. Dan saya kira inilah menurut saya bagian dari kekayaan Indonesia itu adalah ketika kita mencoba melakukan proses social engineering dengan memperkuat pluralitas itu dengan kebijakan negara. Sehingga dalam kaitan inilah maka akomodasi terhadap kelompok-kelompok, semua kelompok yang ada, termasuk kelompok minoritas itu harus ada penguatannya dari undang-undang. Dan itu pula, mohon maaf Pak Yai kami menyampaikan di sini, itu pula misalnya ketika Muhammadiyah sudah sempat mengusulkan supaya beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, termasuk pasal yang berkaitan dengan komposisi MPR itu. Dengan komposisi MPR yang seperti sekarang ini, semua adalah orang-orang partai politik karena 100% DPR itu partai politik. Kemudian DPD yang juga banyak dari mereka itu didorong partai politik, maka warna MPR itu tidak menggambarkan Indonesia secara keseluruhan, karena tidak ada wakil dari semua kelompok di Indonesia ini. Ini saya sampaikan di UII, karena UII inilah saya kira tempatnya para profesor bidang hukum. Sehingga kalau ditanya kampus mana yang melahirkan banyak profesor hukum dan pemimpin lembaga tinggi negara, saya kira jawabannya UII, Universitas Islam Indonesia itu. Ada Prof. Mahfud, ada Pak Busro, dan tokoh-tokoh yang lainnya, Pak Artijo dan yang lain-lainnya itu. Ini penting, sebab kalau tidak ada wakil golongan di MPR, maka MPR itu tidak merepresentasikan keindonesiaan. Sementara kalau semua wakil itu dipilih, maka sekali lagi kelompok minoritas itu tidak akan bisa dipilih karena jumlah mereka sedikit. Sehingga harus ada afirmasi terhadap kebinekaan itu, dan karena itu maka ketika MPR itu menggambarkan keindonesiaan, maka pengambilan keputusan di tingkat lembaga tinggi negara itu juga akan mencerminkan keindonesiaan karena ada aspirasi yang di bawah kelompok minoritas itu. Nah, tapi kalau MPR-nya seperti sekarang ini hanya gabungan dari DPR dan DPD, maka memang ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang neglected, yang dia itu terabaikan, bahkan dinihilkan karena jumlah mereka yang sangat sedikit, baik secara agama maupun secara etnis. Ini nyambung yang Flores tadi ya, karena kebetulan gelombangnya sama. Kemudian yang pertama tadi soal pembauran alamiah itu sudah saya contohkan. Saya sejak mahasiswa itu aktif di IMM, istri saya itu fatayat ya. Istri saya fatayat, jadi ketika saya menikah itu saya bilang kepada mertua saya bahwa saya ini Muhammadiyah. Istri saya juga fatayat, tapi alhamdulillah kami menikah sudah 25 tahun rukun-rukun saja, walaupun pada akhirnya istri saya ikut Aisyah.
Tapi sukarela, tidak pernah saya paksa. Mungkin karena dia kasihan melihat Muhammadiyah ini kok anggotanya sedikit gitu, terus kemudian dia ikut Muhammadiyah lah biar tambah-tambah anggota gitu. Kan kalau soal anggota kan selalu nomor 1 tuh NU, nomor 2 Muhammadiyah kan begitu. Sehingga kalau saya ditanya Mas Mukti berapa anggota Muhammadiyah, tanya NU dulu, NU berapa gitu. Karena kalau kita ini nomor 2 kan harus tanya dulu yang nomor 1 berapa, jadi kita harus di bawahnya. Tapi ini canda-canda saja, canda-canda saja. Tapi soal istri saya Fataya itu tidak canda, itu serius. Tetapi saya tidak berniat untuk menambah istri lagi karena kelompok poligami itu termasuk kelompok minoritas di Muhammadiyah. Jadi ada 2 kelompok minoritas di Muhammadiyah itu, yang satu yang poligami, yang 2 yang merokok ya. Itu minoritas. Tapi ada yang menarik dulu, Pak Malik Fajar itu kan pernah protes ketika Tarjih memutuskan rokok itu haram. Ya, Pak Malik bilang kalau rokok haram saya pindah NU loh gitu. Pak Malik Fajar gitu. Jadi di Muhammadiyah juga banyak orang yang lucu, jangan dikira tidak. Contohnya saya. Nah, yang terakhir tadi, bagaimana mahasiswa bisa menjadi contoh? Menurut saya memang mahasiswa itu harus banyak bergaul. Jadilah mahasiswa yang banyak bergaul, dan bergaullah dengan mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya termasuk yang kurang terlalu setuju Pak Rektor ketika ada mahasiswa yang tinggalnya itu dengan teman satu daerah. Sampai kadang-kadang ada itu kos mahasiswa satu daerah, Ikatan Mahasiswa Cimahi. Ngumpul semua di situ. Yang terjadi itu nanti gangster itu. Kalau tidak gangster itu ghetto yang muncul tadi itu. Menurut saya Pak Rektor harus menciptakan, kalau ada asrama dipastikan mereka tidak tinggal satu daerah. Kalau tinggal satu daerah, keindonesiaannya tidak berkembang. Tetapi untuk itu memang awalnya agak demanding, awalnya agak challenging. Tetapi kalau kita itu ingin memberikan sebuah penguatan keindonesiaan, memang harus didorong mahasiswa kita ini, karena namanya juga Universitas Islam Indonesia, namanya itu Indonesia, itu memang harus mencerminkan keindonesiaan. Dilihat dari sisi mahasiswanya, dilihat dari sisi visi keindonesiaannya. Dan karena itu tadi mahasiswa yang tadi dari jurusan kimia itu, bagaimana supaya bisa rukun, memang chemistry-nya itu harus sama gitu. Kalau chemistry-nya nggak sama ya tidak terjadi, ada asam, ada basa, tapi juga ada garam kan begitu. Nah, bagaimana membangun chemistry itu ya memang harus ada mixture, harus ada mix di situ. Kalau nggak ada mix, nggak terjadi reaksi kimia itu. Saya kira sampai di situ.